Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Laurentius Arliman Simbolon, SHMH, MKN. Perkenalkan, nama saya Hendriansyah Antolin, NIM 23100036000138 dari kelas 6H4. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai logika formal dan logika material dalam hukum. 1. Logika formal dalam hukum. Logika formal atau logika deduktif adalah kerangka berpikir yang fokus pada validitas argumen berdasarkan bentuk strukturnya, terlepas dari isi atau kebenaran yang tiajur faktual premisnya. Dalam hukum logika formal, memastikan bahwa jika premis-premis yang diajukan benar, maka kesimpulan yang ditarik dari premis-premis tersebut juga pasti benar. Ini adalah tentang konsistensi internal dan koherensi argumen. Beberapa contoh. Premis mayor, semua pencurian adalah tindak pidana. Premis minor, perbuatan pencurian adalah pencurian. Kesimpulan, maka perbuatan pencurian adalah tindak pidana. Dalam contoh ini, jika kita menerima kebenaran kedua premis, maka kesimpulan secara logis tidak dapat disangka. Logika formal sangat krusial dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, penafsiran hukum, dan penyusunan putusan pengadilan. Ia memberikan struktur yang jelas dan sistematis, memastikan berpikir bahwa penalaran hukum tidak mengandung kontradiksi yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir yang baku. Tanpa logika formal, sistem hukum akan menjadi kacau dan tidak dapat diprediksi. 2. Logika material dan hukum. Berbeda dengan logika formal fokus pada bentuk, logika material atau logika induktif lebih menekankan kebenaran isi atau substansi dari premis-premis yang digunakan dalam penalaran. Logika material mempertanyakan apakah premis-premis tersebut sesuai dengan fakta, realitas sosial, nilai-nilai keadilan, dan tujuan hukum itu sendiri. Ini adalah tentang relevansi, kebenaran empiris, dan keberterimaan argumen dalam konteks dunia nyata. Contoh, fakta atau bukti, saksi A melihat terdakwa Y melakukan pemukulan. Hasil visum menunjukkan korban mengalami luka akibat benda tumpul. Rekaman CCTV menunjukkan terdakwa Y berada di lokasi kejadian saat pemukulan terjadi. 3. Perbedaan dan keterkaitan. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, logika formal dan logika material bukanlah dua etnis yang terpisah, melainkan saling melengkapi dalam penalaran. Hukum. Logika formal memberikan struktur dan validitas pada argumen, sementara logika material memberikan substansi dan kebenaran faktual pada argumen. Sementara logika material memberikan substansi dan kebenaran faktual pada premis-premisnya. Ibarat membangun sebuah rumah, logika formal adalah arsitekturnya yang memastikan bangunan kokoh dan sesuai kaidah. Sedangkan logika material adalah kualitas bahan, bangunannya yang memastikan rumah tersebut layak huni dan aman. Dalam praktik hukum, seseorang hakim tidak hanya dituntut untuk menyusun putusan yang logis secara formal, tetapi juga memastikan bahwa putusan tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti menghasilkan keadilan material bagi para pihak. Keduanya berjalan beriringan untuk mencapai tujuan hukum yang sejati. 4. Penerapan dalam praktik hukum.
Penerapan kedua jenis logika ini terlihat jelas dalam beberapa tahapan proses hukum. 1. Penyusunan undang-undang. Legislator menggunakan logika formal untuk memastikan konsistensi antara pasal dan logika material untuk memastikan undang-undang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan nilai keadilan. 2. Penafsiran hukum. Hakim dan ahli menggunakan logika formal untuk menarik kesimpulan dan teks undang-undang dan logika material untuk mempertimbangkan konteks sosial. Tujuan pembentukan undang-undang serta dampak putusan. 3. Pembuktian di pengadilan. Pengacara dan jaksa menggunakan logika material untuk menyajikan bukti-bukti yang relevan, meyakinkan. Sementara hakim menggunakan logika formal untuk menilai apakah bukti-bukti tersebut secara sah mendukung kesimpulan yang ditarik. Penafsiran hukum dan penyusunan putusan pengadilan. Ia memberikan struktur yang jelas dan sistematis, memastikan berpikir bahwa penalaran hukum tidak mengandung kontradiksi yang mengikuti kaidah-kaidah berpikir yang baku. Tanpa logika formal, sistem hukum akan menjadi kacau dan tidak dapat diprediksi. 2. Logika material dan hukum. Berbeda dengan logika formal fokus pada bentuk, logika material atau logika induktif lebih menekankan kebenaran isi atau substansi dari premis-premis yang digunakan dalam penalaran. Logika material mempertanyakan apakah premis-premis tersebut sesuai dengan fakta, realitas sosial, nilai-nilai keadilan, dan tujuan hukum itu sendiri. Ini adalah tentang relevansi, kebenaran empiris, dan keberterimaan argumen dalam konteks dunia nyata. Contoh, fakta atau bukti. Saksi A melihat terdakwa Y melakukan pemukulan. Hasil visum menunjukkan korban mengalami luka akibat benda tumpul. Rekaman CCTV menunjukkan terdakwa Y berada di lokasi kejadian saat pemukulan terjadi. 3. Perbedaan dan keterkaitan. Meskipun memiliki fokus yang berbeda, logika formal dan logika material bukanlah dua etnis yang terpisah, melainkan saling melengkapi dalam penalaran. Hukum. Logika formal memberikan struktur dan validitas pada argumen, sementara logika material memberikan substansi dan kebenaran faktual pada argumen. Sementara logika material memberikan substansi dan kebenaran faktual pada premis-premisnya. Ibarat membangun sebuah rumah, logika formal adalah arsitekturnya yang memastikan bangunan kokoh dan sesuai kaidah. Sedangkan logika material adalah kualitas bahan bangunannya yang memastikan rumah tersebut layak huni dan aman. Dalam praktik hukum, seseorang hakim tidak hanya dituntut untuk menyusun putusan yang logis secara formal, tetapi juga memastikan bahwa putusan tersebut didasarkan pada fakta-fakta yang terbukti menghasilkan keadilan material bagi para pihak. Keduanya berjalan beriringan untuk mencapai tujuan hukum yang sejati. 4. Penerapan dalam praktik hukum. Penerapan kedua jenis logika ini terlihat jelas dalam beberapa tahapan. Jadi hubungan keduanya dalam praktik hukum. Dalam sistem peradilan, kedua logika ini wajib berjalan beriringan dan tidak boleh dipisahkan. Logika material menemukan kebenaran
Jaksa dan pengacara berdebat menggunakan logika. Material untuk membuktikan apakah sesuatu perbuatan benar-benar terjadi. Mengumpulkan bukti dan menguji motif. 2. Logika formal. Merumuskan putusan. Setelah fakta materialnya jernih, hakim akan menyusupnya ke dalam struktur logika formal atau silogisme agar putusan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat, terstruktur, dan memiliki kepastian hukum. Tanpa logika formal, hukum akan kehilangan kepastiannya dan menjadi tidak tertebak. Tanpa logika material, hukum akan menjadi mesin kaku yang kehilangan hati nuraninya dan keadilannya. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman mengenai logika formal dan logika material dalam hukum. Saya tutup pemaparan ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.